Sehingga waktu itu beliau mengatakan begini, kenapa kita selalu pakai produk-produk yang dijual oleh orang lain, atau kenapa kita harus jadi konsumen, padahal kita bisa jadi produsen, kita bisa buat. Salah satunya waktu itu adalah baju ya, Bay ya. Cantik Si banget. cantik satu ini nih bukan namanya. Itu angkelnya. Kabar, selamat ya. Masya Allah. Iya. Harus cobain pokoknya nih. Sate Marangi khas Cirebon, Iris kan. Bisa buka restoran sih, gimana ceritanya? Iya. Karena kan kita ngelihat dari pangsa pasar sate di Indonesia ini kan adalah sebuah kebudayaan. Ini sate. Sate kebudayaan. Kalau Amerika kan punya barbecue ya kan, kalau Indonesia punya sate kan gitu. Nah sate ini juga bukan cuma sate ayam doang atau sate kambing, tapi ini sate sapi. Ya. Kita mau coba Cobain. punya sate. Ya. Halo sayang. Aku tidak ketemu sama kamu. Kamu siapa namanya? Waktu itu belum, sekarang udah ketemu akhirnya. Kemarin kami dari Batam, terus sekarang rumah Mbak Oki udah dijadiin tahfiz Quran ya. Kamu hampir lewat ya di situ ya? Tadi kan di sebelahan rumah ini. Assalamualaikum Bagi, apa kabar? Terus gimana kabar ini? Nah, teman-teman semua, hari ini perjalanan saya dilanjutkan dengan datang ke launching restorannya Iris Bella sama suaminya Amarzoni. Ini makanannya mereka di daerah Depok ya. Satenya enak banget, Masya Allah. Saya nggak pernah, kayaknya ada nggak pernah dia makan sate ini, Pak? Emang pernah nggak? Ini sate sapi. Biasa kan kalau sate itu kambing sama ayam. Kalau ini sate sapi dan ini enak banget, Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian, Masya Allah ya. Jadi saya bertemu banyak sekali teman-teman artis yang banting setir. Bukan banting setir ya, menambah pekerjaan lain sebagai seorang entrepreneur. Jadi mereka nggak melulu menjadi seorang pemain film atau pemain sinetron, tapi juga pada akhirnya beralih kepada entrepreneur, entah itu punya restoran, atau bisnis baju, atau bisnis yang lain-lain. Menurut pendapat Abang gimana nih? Ketika seorang artis atau seorang public figure pada akhirnya juga punya sebuah usaha. Kita punya banyak teman-teman yang akhirnya mereka punya usaha-usaha lainnya. Menurut Abang, apa nilai plus dia ketika dia punya usaha dan kenapa dia harus punya usaha? Ya alhamdulillah, karena bagaimanapun itu kan bisnis itu kan buat jangka panjang ya. Kalau artis kan ada masanya. Nanti dia akan jadi peran ibu. Walaupun dia akan syuting juga kan perannya peran bukan utama lagi, peran ibu, peran orang tua. Nah kalau bisnis ini kalau kita dikelola dengan baik, itu bisa jadi buat ke anak cucu gitu. Jadi saya teringat teman-teman sekalian, saya kan bukan dari background orang yang berniaga ya. Papa saya juga adalah seorang PNS gitu. Kami bukan berasal dari keluarga pembisnis. Ketika menikah dengan beliau ini memang berbisnis. Sehingga waktu itu beliau mengatakan begini, kenapa kita selalu pakai produk-produk yang dijual oleh orang lain, atau kenapa kita harus jadi konsumen, padahal kita bisa jadi produsen, kita bisa buat. Salah satunya waktu itu adalah baju ya, Bay ya. Pada saat itu banyak sekali baju-baju muslim, seperti di Tanah Abang tuh bajunya OSD atau bajunya Ana Altakunisa seperti itu. Jadi kata Bang Ori, kenapa kita harus jadi konsumen, kenapa kita nggak buat aja. Dari situlah kemudian akhirnya, oh ya, ternyata penting untuk membangun mental menjadi seorang entrepreneur. Kenapa? Tadi seperti kata Bang Ori, bahwa terkhusus untuk public figure misalnya ya, Allah anugerahi, karuniakan
mungkin nama yang dikenal, market yang sudah ada ya Bay, sehingga sebenarnya lebih mudah untuk memperkenalkan sebuah barang atau promosi barang dagangannya seperti itulah. Seperti hari ini misalnya Iris punya sebuah restoran, maka ya mudah-mudahan ini akan menjadi panjang dan bisa diwariskan kepada anak cucu, begitu kata abang tadi. Abang pengen nggak anak-anak kita yang nanti jadi entrepreneur juga? Ya, harus. Harus ya? Apapun profesinya? Ya, profesinya minimal ada usaha lah bisnis. Kalau emang dia tidak di bidangnya itu, ya mungkin sebagai investor atau apa gitu. Sama seperti Cindy misalnya. Cindy itu beliau dokter, tapi kemudian entrepreneur. Karena kata Cindy dokter itu adalah mengabdi. Sementara entrepreneur dia bisa dapat penghasilan di situ dan dia bisa bersedekah banyak dengan menjadi seorang entrepreneur. Dan saya temui banyak sekali teman-teman sekalian kenapa mereka jadi entrepreneur dan kenapa mereka sungguh-sungguh ingin sukses, karena dengan sukses dan mendapatkan keuntungan mereka bisa sedekah lebih banyak seperti itu. Nanti kita tanya-tanya sama teman-teman di sini. Tadi saya ketemu sama teman-teman lainnya, teman-teman lama saya. Ada Mbak Cut Keke, ada Mbak Dina Lorenza, ada Elis, ada Esmeranda sama Anda nih lama banget udah gak ketemu. Terakhir tuh film sinetron Dari Sujud ke Sujud tahun 2013-an. Sekarang baru ketemu lagi sama Anda 2021, bayangin. Ketemu Iris tentu saja ya, karena Iris pemiliknya dan beberapa teman-teman lainnya. Dan selalu kita support teman-teman yang melakukan berbagai macam usaha-usaha. Semoga semakin banyak entrepreneur muda di Indonesia ini sehingga mengurangi angka pengangguran. Mereka buka lapangan kerja sehingga alhamdulillah mengurangi angka pengangguran. Dan menurut Abang, membuka bisnis baru di pandemi? Di pandemi cukup berani, cukup ya mudah-mudahan stabil, karena bagaimanapun dulu artis punya follower banyak, kita posting di Instagram, semua followernya lihat. Nah sekarang algoritma Instagram tuh tidak bisa seperti itu. Makanya banyak artis yang buat usaha, tapi kalau tidak didampingi dengan iklan ads-nya Facebook dan Instagram, dia tidak semua followernya lihat gitu kan. Jadi butuh effort yang kuat dan rutin. Kalau cuma hanya mengandalkan postingan dia pribadi, followernya ada 20 juta, 15 juta, tapi nggak semua lihat. Kalau dulu 2019 ke bawah, semua follower yang di-follow sama fansnya itu lihat dia posting per detik, per menit. Terus sekarang tidak bisa. Ini ada Iris, kita tanya, Bapak boleh nggak pindah lokasi? Nah, ini aja. Gimana? Enak banget. Aku lagi review makanan. Masuk ke YouTube. Iris tadi ke Oki bilang, halo sayang, airnya. Tadi ke Oki bilang sama suami, sekarang banyak banget public figure yang menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha atau punya usaha restoran, baju, dan sebagainya. Termasuk kan Iris kan kayaknya bisnisnya banyak banget. Amin. Kenapa Iris memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur? Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Realistis aja ya Kak ya. Secara kan udah gak syuting lagi gitu ya. Jadi kan harus cari pemasukan lain gitu. Dan sebenarnya pengen nyobain juga suatu hal yang belum pernah aku coba sebelumnya, which is bisnis kuliner. Dan menurut aku memang kuliner tuh nggak ada matinya kan. Benar. Dan pengen kayak ngangkat Indonesia, apa nih kuliner Indonesia yang belum viral gitu kan. Karena kayak sate taichan, terus sate kambing kan udah ada gitu, udah viral. Tapi yang belum diangkat banget adalah sate marangi gitu. Ini sate marangi itu dari mana sih? Purwakarta. Orang Purwakarta siapa? Nggak ada sih. Cuma karena emang aku suka aja sate dan suka Sayang. Siapa yang pertama kali Iris atau Amar yang sebenarnya ngajak untuk berbisnis? Yang sebenarnya lebih concern dengan bisnis? Sama-sama sih Kak, sama-sama. Karena kita kayak mikir apa lagi nih berikutnya, nextnya gitu. Ada berapa bisnis sih yang Iris punya? Karena kita kan sekarang udah nggak syuting lagi. Amar juga nggak syuting lagi? Sekarang Amar bukan syuting tapi dia produksi film. Produser, Masya Ya, Allah. insya Allah kita lagi belajar juga bikin PH. Wow. Kita akan syuting film insya Allah nanti bulan November. Wow. Gitu. Pemainnya siapa? Iris? Pemainnya enggak ada Bang Amar sama beberapa cast lainnya. Wow, PH sendiri, Masya Allah. Itu kita ngangkat pariwisata Labuan Bajo. Wow. Terus Jadi bisnisnya ada film, kemudian Harum kuliner. Marangi, terus kita juga mau ngeluarin clothing line. Kalau ini kan udah punya, yang dikirim-kirim ke Oki tuh, sering banget tuh dapat tuh. Itu yang baby. Nanti ada juga yang buat Muslim. dewasanya, tapi berbau kayak kain tenun, batik. Jadi kayak Wow, mengangkat Indonesia. budaya Indonesia juga gitu. Oke. Dibalut dengan baju-baju yang modern. Pertanyaannya kenapa Iris nggak syuting sinetron lagi? Karena udah punya anak ya. Kalau udah gede?
Kalau rencana Akhirnya pengen gede, punya anak lagi, ngejar target Kak. Iris kan banyak teman-teman yang udah punya anak tapi tetap syuting. Iris bener-bener stop sama sekali, nggak mau sama sekali. Atau sebenarnya kalau kayak film masih mau? Sebenarnya film kemarin mau Kak, ada juga udah selesai syuting. Waktu Air masih bayi malah, aku masih nyusuin itu bolak-balik ngirim ASI apa segala macam. Kalau sekarang kan dia udah full makan, ada makanan juga, ada susu itu. Tapi waktu itu pas masih ASI banget aku syuting. Rasanya? Dan itu kayak aduh galau banget ninggalin anak gitu. Dan kayaknya lebih baik bisnis lain yang menyita waktu sedikit tapi nanti aku masih ada sisa waktu di rumah sama anak. Tapi kalau satu hari nanti ditawarin film, mau dong? Apa memang udah stop, aku nggak mau lagi syuting-syuting? Mungkin kalau film dengan ketentuan-ketentuan kayak misalnya jangan pulang terlalu malam, masih ada waktu untuk keluarga, untuk anak mungkin mau. Kalau stripping udah nggak mau? Stripping sih udah nggak kuat. Dulu kan mungkin aku stripping masih remaja ya Kak, maksudnya masih belum punya keluarga, nggak punya tanggung jawab suami, nggak punya tanggung jawab anak, hajar aja. Betul. Lagi mau apa, kan waktu itu fokusnya udah buat nafkahin keluarga gitu kan. Tapi kalau sekarang udah ada suami gitu kan, terus kita punya bisnis-bisnis kecil, kayaknya lebih fokus ke situ aja. Ya, keren ya Iris ya. Semoga bisnisnya sukses. Ini kalau teman-teman mau ke Depok, ini di Jalan Margonda, anak-anak Margonda UI, anak-anak Gunadarma, anak-anak mana lagi nih di sini nih. Ini jadi tempat nongkrongnya anak-anak kuliahan nih kayaknya nih. Iya, makasih banyak Kak Oki udah datang. Sama-sama. Aku tahu banget soal tadi Bang Rio bilang Kak Oki kan habis dari mana? Cianjur. Cianjur. Dari jam 3 pagi. Jauh, iya. Dan juga aku maksudnya sebuah inspiration banget ngelihat kakak mengasuh Sulaiman. Aku tuh sampai kayak aku jadi keinget si kembar gitu. Oh iya. Kalau aku ngelihat Kak Oki tuh maksudnya kayak oh mungkin aku ya jadinya belajar dari cerita Kak Oki tuh oh mungkin memang si kembar kemarin tuh udah pulang duluan tuh maksudnya supaya siapa tahu aku belum siap gitu seperti Kak Oki gitu kan bolak-balik kayak harus pengobatan kayaknya aku belum tentu kuat gitu kan makanya ngeliat Kak Oki ya Allah wanita yang tangguh banget aku tuh kayak Waktu itu malah Koki, ya Allah Iris, waktu ingat gak sih waktu Koki ke rumah sakit? aku tuh nangis tau waktu itu liat instastory-nya kakak yang Sulaiman lagi dirawat terus yang kata kakak insya Allah Sulaiman kan kalau inget dirinya luar biasa Doain ya. Amin. Koki jadi berkaca-kaca iya. jadinya. Aduh doain Sulaiman tuh sehat ya kak ya semoga ada keajaiban dari Allah memang kan Allah tuh dia mau pengasih makanya ya kak. Ini jadi berkaca-kaca, ini kita lagi ngebahas makanan jadi Mas Sulaiman. Insya Allah. I love Koki, bener-bener inspirasi banget. Makasih ya Koki, Ya, udah jadi sukses. inspirasi. Koki tahu Iris banyak banget tamu di sini. Iris harus nemenin tamu-tamu. Jadi Koki akan habiskan makanan ini. Nah itu Iris Koki mohon langsung pamit. Iya, Karena makasih, Koki Kak. masih ada acara lagi sebenarnya. Siap kak, siap. Sukses ya Iris ya. Nanti kapan-kapan Iris main ke rumah ya kak. Iya, lihat Kakak Sulaiman nanti ya. juga mau ke pengajiannya Ricis ya. Datang ke pengajiannya Ricis. Ya. Ya, sukses ya sayang ya. Iya. Oke. Assalamualaikum.